Halo Sobat Koperasi, selamat datang di podcast Gema FM, Gerakan Masyarakat Flores Mandiri. Siap berinspirasi, belajar, dan makin semangat membangun masa depanmu bersama Gerakan Koperasi Kredit. Nah, tepat sekali, malam ini sudah hadir bersama saya para narasumber-narasumber saya yang sangat luar biasa. Yang pertama ada dari yang paling ujung dulu, ada Pak Epin dari Kopdit Sangosai. Selamat malam Pak. Selamat malam. Say hello dulu Pak. Selamat malam semua penonton Gema Koperasi. Oke, thank you. Yang kedua ada Ibu Regina dari Kopdit Sartika. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu. Oke, yang berikut ada Pak Ian dari Kopdit Bahtera. Selamat malam Pak. Selamat malam Gema FM. Oke, terima kasih untuk narasumber saya. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana gerakan koperasi ini terus bertumbuh melalui strategi pengelolaan usaha dan juga bagaimana membangun budaya menabung atau saving habit dan juga mempersiapkan masa depan anak melalui tabungan pendidikan. Dan malam hari ini saya pikir adalah saya mengundang narasumber-narasumber yang tepat sekali. Oke, sudah siap ditanya-tanya ya Bapak Ibu? Ya, siap. Oke, terima kasih. Oke, saya mau mulai dari yang pertama dulu nih, narasumber saya Pak Epin dari Kopdit Sangosai. Pak Epin, selamat malam. Oke, Pak Epin, kalau Pak Epin melihat keadaan atau kondisi ekonomi anggota hari ini, bagaimana koperasi dalam hal ini Kopdit Sangosai itu sendiri menjawab kebutuhan mereka, tetapi usaha Kopdit itu tetap bisa terjalan dan bertumbuh. Jadi Kopdit Sangosai tetap sustainable, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari anggota Sangosai. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Mega. Pertanyaan pertama yang cukup menarik dan menantang untuk kami para pelaku koperasi yang langsung bergerak di lapangan. Jadi untuk kami di koperasi kredit ini, posisi kita dalam hal menjawab kebutuhan masyarakat itu dapat kami ibaratkan itu seperti ketika ada sebuah pertanyaan, Kopdit itu menjadi sebuah jawaban. Oke. Ketika ada sebuah persoalan, Kopdit menjadi solusi. Itu cara berpikir kami yang cukup lazim, tetapi setelah beberapa tahun terakhir kami berpikir bahwa koperasi tidak hanya sekedar jawaban dalam menyelesaikan setiap persoalan anggota, lebih kepada hadirnya koperasi ini bagaimana menuntun anggota sehingga mereka bisa menemukan jawaban. Jadi poin di sini prosesnya. Oke. Prosesnya. Jadi proses menemukan jawaban, proses menemukan solusi dari mereka sendiri, bukan dari kita koperasi. Oke. Proses ini yang kita lalui salah satunya melalui pendidikan, salah satu pilar utama dari gerakan koperasi kredit. Jadi itu yang mungkin selama ini kita dari Kopdit Sangosai jalankan. Oke. Kalau Pak Epin sendiri di Kopdit Sangosai itu di bidang apa nih Pak? Menanganinya bidang apa khusus? Kalau saya bersama dua teman saya itu, kami di divisi yang baru dibentuk tahun 2025 bulan 6. Itu divisi usaha. Oke. Berarti divisi yang sebenarnya baru terbentuk di dalam Kopdit Sangosai itu sendiri ya Pak? Ya. Oke. Oke, saya mau ke Ibu Ina dulu nih dari Kopdit Sartika. Ibu, tadi kalau Pak Epin ini dia berbicara berkaitan dengan usaha, kalau sudah mulai berkembang itu tentu saya pikir perlu kebiasaan mengelola uang, ya kan? Nah, dari pengalaman Ibu sendiri, bagaimana konsep menabung, mengapa menabung itu akhirnya menjadi langkah selanjutnya bagi anggota? Kenapa kita harus menabung? Silakan Ibu. Baik, menabung itu adalah untuk masa depan. Oke. Masa depan, kalau kita sudah mulai terbiasa untuk menabung, artinya kita menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik kalau kita sudah
terlatih mulai dari sekarang, apalagi sekarang kita sudah mulai melatih anak-anak usia dini, khususnya dari menabung, dari uang receh. Setelah itu dibentuk kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan mereka setiap bulan kemana saja, dan ketika mereka mendapatkan uang, mereka ingat paling pertama adalah menabung untuk masa depan mereka. Terlebih khusus untuk pendidikan. Oke, menarik nih kalimat Ibu Ina yang pertama tadi adalah kebiasaan, ya kan, kebiasaan menabung. Saya mau merujuk ke simpanan pendidikan nih. Ini salah satu produk dari Kopdit Bahtera. Nah, kalau sudah ada kebiasaan menabung, ketika kebiasaan menabung itu akhirnya sudah mulai terbentuk nih Pak, bagaimana akhirnya Kopdit Bahtera ini membantu anggota mengarahkannya untuk tujuan jangka panjang, dalam hal ini untuk simpanan pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Mega. Jadi Koperasi Kredit Bahtera, kami mempunyai suatu produk unggulan, Sipendik, simpanan pendidikan untuk mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak di masa depan. Jadi Sipendik ini adalah sebuah gerakan untuk membangun kebiasaan menabung atau saving habits kepada anggota kita, supaya mereka sejak dari dini mempersiapkan biaya pendidikan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak di masa depan. Dan untuk memiliki tabungan, Sipendik ini juga sangat mudah. Anggota cuma menyetor awalnya 100.000, lalu penyetoran lanjutannya disesuaikan dengan keuangan, minimal 10.000. Oke. Jadi setoran awal untuk Sipendik itu sendiri 100.000, kemudian besaran setoran selanjutnya itu tergantung dari anggotanya gitu ya Pak? Iya. Oke. Oke Bapak Ibu, saya bergeser sedikit ke pendalaman strategi nih. Nah, paling pas itu kalau kita berbicara tentang strategi itu berarti paling dekat berkaitan dengan usaha. Kalau Pak Epin dari Kopdit Sangosai ini kan langsung membawahi divisi pengembangan usaha gitu ya Pak ya, divisi usaha dari Kopdit Sangosai. Oke, Pak Epin, kira-kira menurut Pak Epin dalam pengembangan usaha, strategi apa yang paling penting agar usaha kita itu tetap sehat dan sustainable, tetap berkelanjutan? Kalau dari kami, Ya. usaha yang kami buat, strategi itu penguatan kapasitas, itu yang paling pertama. Oke. Karena salah satu tantangan terakhir untuk kita gerakan koperasi ini nih, ketika kapasitas personil di dalamnya itu tuh tidak mumpuni. Nah, kenapa kami mulai dengan strategi penguatan kapasitas personil? Karena sebagus apapun produk yang kita pasarkan, tetapi ketika tidak bisa diterjemahkan dengan sangat sederhana atau dengan sangat baik sampai ke masyarakat yang kecil, saya pikir produk itu tidak akan laku dan tidak ada nilai di mata masyarakat. Jadi strategi utama kami itu penguatan kapasitas personil. Jadi itu kenapa Kopdit Sangosai mungkin kalau di gerakan Puskopdit, gerakan koperasi kredit di bawah naungan Puskopdit Forest Mandiri mungkin menjadi salah satu Kopdit yang paling aktif mengikuti setiap kegiatan pelatihan yang ada di Puskopdit. Jadi kalau kami strategi utama itu sih. Kapasitas personilnya itu ya Pak? Itu yang paling. Personil dari Kopdit Sangosai. Manajemennya itu. Manajemennya. Oke. Menarik ya, berarti memang sebelum membuat atau membentuk sebuah divisi itu penguatan SDM di dalamnya itu saya pikir merupakan hal yang paling penting gitu ya Pak Epin ya. Oke. Berarti secara tidak langsung kita boleh katakan bahwa strategi itu tentu perlu didukung dengan perilaku anggota, ya kan? Selain manajemen juga kita bisa melihat sedikit ke perilaku anggota. Nah, kalau saya berbicara tentang saving habit nih, kalau malam ini mungkin yang lebih berbicara tentang menabung itu adalah dari Kopin Sartika ya Ibu ya. Nah, bagaimana saving box, ya kan, kotak
Saya lihat di depan ini sudah ada celengan dan mungkin sebentar Ibu Ina dari Kopit Sartika bisa menjelaskan sedikit ini kira-kira celengannya apa, lalu tujuannya apa, namanya apa, ya kan? Lalu bagaimana si saving box ini akhirnya bisa membentuk disiplin keuangan anggota secara nyata gitu. Jadi hanya dari kotak yang kecil ini akhirnya bisa membentuk karakter dari seorang anggota yang lebih disiplin. Silakan Ibu. Oke, baik. Saya memperkenalkan sedikit dulu. Ini adalah brand dari KSP Kopdit Sartika. Oke. Namanya Cemara. Cemara. Cemara, celengan masuk rumah anggota. Celengan ini lahirlah Kopdit Sartika dari tahun 2000. Dari tahun 2000 Sartika dibentuk, dilahir dari celengan ini. Penghematan dari uang belanja, uang jajan, sehingga kita masukkan ke dalam kotak ini. Kotak ini dikunci dan kuncinya itu di KSP Kopdit Sartika. Celengannya itu ada pada setiap anggota. Oh, oke. Nah, jadi setiap hari anggota dimotivasi untuk menabung melalui kotak celengan ini. Dan kita membuat kesepakatan bahwa setiap bulan, minggu keberapa, tanggal berapa, baru kita buka dan hasilnya berapa, baru disimpan kembali ke buku tabungan. Ke buku tabungan dan juga ke angsuran pinjaman dan juga berbagai produk yang ada di KSP Kopdit Sartika. Di sini juga celengan ini ke anggota dan juga banyak menyebar ke berbagai sekolah. Kita juga masuk, ada yang ke SD, ada yang ke SMP, ada juga sampai ke perguruan tinggi di sini. Kalau perguruan tinggi itu yang kita masuk sudah sampai ke Universitas Flores, ada 2 prodi di sana yang kita masuk. Ini kita mulai terbiasa dengan penghematan dari kita punya uang jajan, uang belanja, ataupun dari penghasilan kita setiap bulan. Sehingga dari situ kebiasaan kita setiap hari akan kalau kita teruskan akan menjadi terbiasa. Sehingga setelah kita menabung di sini, kita akan bisa menikmati bahwa penghasilan kita dengan kita punya pendapatan dan juga tabungan yang kita miliki untuk masa depan yang lebih baik. Ada batasan usianya tidak Ibu untuk anggota yang harus memiliki Cemara ini? Apakah hanya untuk tingkatan anak-anak yang masih dalam dunia pendidikan atau untuk orang tua mungkin juga bisa? Kalau untuk celengan ini semua. Untuk orang dewasa juga bisa, anak-anak juga bisa, anak muda juga bisa, semua. Nah, termasuk besaran tabungannya juga bebas gitu ya Bu? Iya. Tidak ada batasan harus berapa yang ditabung, itu bebas Iya. ya? Intinya dimasukkan di dalam kotak celengan ini mulai dari uang 500 koin sampai dengan uang 100.000. Itu semua kembali tergantung kita punya kemampuan. Oh, oke. Berarti kalau saya boleh ya Bu ya? Boleh sekali ya. Untuk masa depan ya. Oke, terima kasih Wina, jawabannya menarik sekali. Oke, saya mau ke Pak Yan dulu deh, dari Kopdit Bahtera. Setelah akhirnya saving habit ini sudah mulai terbentuk Pak, bagaimana kira-kira kalau kita berbicara berkaitan dengan konsepsi pendik ini? Nah, akhirnya bisa membantu orang tua itu memastikan orang tua bisa merencanakan masa depan anak dengan lebih pasti gitu kan. Kalau dari Sartika dia berbicara tentang saving box, apakah Bahtera kami juga punya nih celengan atau dengan nama dan produk lainnya itu seperti apa, kemudian bisa mendukung kita punya produk dari Bahtera itu sendiri yaitu si pendik anggota. Silakan, gimana Pak? Baik, terima kasih Ibu. Jadi si pendik ini menjadi salah satu produk unggul dan penting. Akhirnya tabungan si pendik ini juga bersamaan dengan hadirnya koperasi kredit Bahtera ini. Karena memang kebutuhan anggota kita dan juga sampai sekarang hingga saat ini tentu baik anggota maupun masyarakat pada umumnya tentu menginginkan supaya anak-anak mereka itu bisa mengenyam pendidikan yang baik, mulai dari jenjang pendidikan yang paling rendah sampai kepada jenjang pendidikan yang paling tinggi.
dan untuk bisa meraih cita-cita anak supaya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, tentu juga membutuhkan biaya. Karena itu memang gerakan ini karena sudah menjadi suatu kebiasaan bagi anggota kita, sehingga mereka merasa penting sekali memiliki tabungan pendidikan ini. Karena itu mereka sudah terpola. Setiap anggota pada umumnya juga ingin menjadi anggota di Kopdit Batra karena mau memiliki tabungan pendidikan supaya mereka bisa mempersiapkan kebutuhan biaya pendidikan untuk anak-anak mereka di kemudian hari. Oke. Berarti sampai dengan saat ini Pak, menurut Pak Ian sendiri sebagai seorang manajer, apakah dampak nyata dari Sipendik ini sudah mulai kelihatan atau bagaimana nih Pak? Dampak nyatanya sudah ada, dan itu sudah banyak sekali. Banyak anak-anak yang dengan dukungan simpanan pendidikan mereka di Kopdit Batra, banyak yang sudah bisa menjadi sukses di berbagai bidang kehidupan. Ada yang bisa jadi polisi, ada abdi negara, tentara, ada yang bisa jadi dokter. Jadi sudah bisa membantu anak-anak untuk bisa meraih cita-cita mereka secara baik. Dan itu juga bisa menjangkau semua lapisan masyarakat kita. Jadi para petani, juga para artinya orang-orang yang mungkin tidak punya penghasilan tetap, tapi mereka merencanakan keuangan mereka secara baik sehingga untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka juga bisa terbantu, bisa dapat dipersiapkan secara baik. Oke, terima kasih Pak Ian. Saya mau berbicara sedikit berkaitan dengan keberlanjutan dan harapan nih. Nah, kalau kita berbicara tentang sustainable, Pak Epin mungkin bisa menjawab hal ini. Pak Epin sendiri kan sebenarnya menaungi divisi usaha dari Kopdit Sangosai kan. Nah, dalam pengelolaan usaha itu saya pikir resiko pasti ada. Benar ya, sepakat ya, resiko pasti ada. Nah, bagaimana manajemen resiko yang kemudian diterapkan oleh Pak Epin dan tim agar koperasi Sangosai itu tetap stabil, Pak? Baik. Salah satu core bisnis kita itu simpan pinjam, dan dalam core bisnis ini yang paling berisiko ini pinjaman itu. Nah, strategi kita atau cara kita agar pinjaman yang kita lepas kepada anggota ini dapat berkelanjutan dalam bentuk pengembalian yang teratur itu, kita mulai dari 2 tahap. Tahap yang pertama itu mulai dari prapencairan misalnya. Nah, jadi dalam pelepasan pinjaman pada saat anggota konsultasi, nah itu kita terapkan yang namanya survei yang berpedoman pada prinsip 5C. Ya, 5C itu yang pertama itu karakter. Setelah karakter itu capacity, setelah itu collateral, condition of economy, dan yang terakhir itu kapital, pendapatan. Nah, jadi ketika calon peminjam ini memenuhi 5 kriteria ini, berarti teman-teman tim kredit ini bersama panitia pasti akan memutuskan bahwa anggota ini layak nih untuk dicairkan. Nah, jadi itu tahapan yang pertama. Nah, masuk pada tahapan yang kedua pasca pencairan. Jadi ketika anggota itu sudah menerima pencairan, kita tetap melakukan yang namanya monitoring. Monitoring ini bertujuan untuk memantau angsuran anggota setiap bulan lancar atau tidak. Jadi setelah pelepasan pinjaman ada 2 situasi nih. Situasi ketika anggota aman dalam kaitan dengan pengembalian pinjaman, dan yang kedua di saat anggota lalai. Pada saat anggota lalai, kami akan melakukan tindakan yang namanya kunjungan. Jadi kami memperhalus bahasa sih sebenarnya. Itu bukan menggunakan istilah penagihan karena itu terkesan paksa gitu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Karena tipikal orang kita ini anti paksaan.
Oh, Sudah. oke. Jadi kita mengemas dengan istilah yang lebih santun lah Ibu. Oke. Nah, itu kunjungan sehingga di situ ada relasi yang cukup baik antara peminjam yang lalai ini dengan kita pihak sama saya. Sehingga Oke, tidak oke. terkesan dia sudah lalai di kita, dia semakin menjauh. Oke. Jadi kita Tetapi usahakan tetap dirangkul Iya, itu dirangkul. anggotanya. Tetap itu. tetap mendekat dengan Sangosai. Jadi itu terbukti dengan hasil akhir tahun kemarin. Oke. Itu kita eh, meraih persentase yang paling kecil Oke. selama tahun ini, 1,7% untuk 1,07% untuk Untuk? kredit macet Oh, oke. By data ya, Pak? by data. Oh, oke. Oke. Nah, berarti keren sekali nih Sangosai ya. Dengan nilai NPL par-nya saya pikir kecil sekali itu ya, Pak. Oke. Oke, penutup nih Bapak Ibu. Saya mau minta masing-masing narasumber kasih satu pesan singkat singkat saja bagaimana atau kira-kira apa kunci agar anggota itu bisa membangun masa depan melalui koperasi. Saya mau mulai dari Pak Yan dulu nih Pak. Singkat saja Pak. Baik, jadi saya pikir untuk masa depan koperasi ini ada pada anggota. Oke. Karena itu kita harus punya tanggung jawab bersama. Berarti ada pada anggota gitu Pak. Iya. Oke. Ibu Ina silakan. Oke, baik Ibu. Kalau dari saya untuk masa depan itu kita kembali ke moto dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Oke. Ya, sehingga kita memberikan mereka pemahaman untuk menabung, setelah itu menggunakan manfaatnya dan juga mengembalikan pada waktunya. Oke. Yang terakhir Pak Epin silakan. Baik, satu niatan untuk para penonton semua, bagaimana Sangosai ini bisa berlanjut, pesannya cuma satu, mari bergabung. Oh ya. Oke, mari bergabung itu. Berarti dari ketiga kata kunci ini saya pikir kembali lagi pada anggota ya, service orientation pada anggota. Oke, saya pikir kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua para narasumber ini, luar biasa sekali ya. Jadi di penghujung podcast ini saya mau sampaikan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa ini, Pak Epin dari Kopdit Sangosai, Ibu Ina dari Kopdit Sartika, dan Pak Yan dari Kopdit Bahtera atas inspirasi yang luar biasa bagi teman-teman koperasi di luar sana. Jadi satu hal yang bisa saya petik dari perbincangan kami malam ini bahwa masa depan yang kuat itu tidak dibangun sendiri tetapi dibangun bersama. Sampai jumpa di Gema FM episode berikutnya. Salam koperasi dan selamat malam. Salam Gema FM. Gabung. Oke.